Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang algoritma multiple feedback queue. Multiple feedback queue atau biasa disebut dengan MFQ. Apa sih MFQ itu? MFQ adalah algoritma penjadwalan CPU yang menggunakan beberapa antrian dan menyesuaikan prioritas secara dinamis. Algoritma ini memungkinkan proses untuk berpindah antrian berdasarkan prioritas dan panjang waktu penggunaan CPU. Jadi algoritma ini itu mengedepankan efisiensi dan kehematan CPU. Nah, di sini kita akan mengerjakan contoh soal. Dari tabel yang ada, diketahui antrian pertama dengan kuantum 7 dan antrian kedua dengan kuantum 5. Antrian ketiga dengan FCFS. Kemudian gambarlah Gantt chart-nya, cari waiting time-nya, dan cari turnaround time-nya. Pertama, kita akan mengerjakan Gantt chart-nya terlebih dahulu. Di sini diketahui P1 dengan burst time 6. P2 burst time-nya 12, P3 burst time 10, P4 burst time-nya 8, P5 burst time 15. Nah, yang akan diproses pertama yaitu P1 karena dia yang datang pertama di detik 0. P1 masuk ke antrian 1, Q1 sama dengan 7. Nah, kemudian Q1 masuk ke CPU untuk diproses. Karena P1 itu burst time-nya 6, maka dia langsung habis, langsung selesai dieksekusi. Jadi, di Gantt chart-nya yaitu P1 selesai di waktu ke-6. Kemudian, P2 dia masuk ke antrian pertama dengan Q1 sama dengan 7. Dia diproses di CPU. Nah, 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Kemudian di Gantt chart-nya yaitu 6 ditambah 7 karena kuantumnya 7. 6 tambah 7 sama dengan 13. Nah, karena P2 tadi masih sisa burst time 5, dia menunggu di antrian bawahnya, yaitu Q2. Kemudian lanjut P3. P3 masuk ke antrian 1 dengan kuantum 7. 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Maka di Gantt chart-nya 13 ditambah 7, yaitu 20. Kemudian P3 karena masih sisa burst time 3, dia menunggu di antrian setelahnya yaitu Q2. Nah, selanjutnya P4. Di sini P4 masuk ke antrian 1, yaitu 8 dikurangi 7, sisa 1. Kemudian dia diproses di CPU. Di Gantt chart-nya P4 ditambah 20 ditambah 27. 20 ditambah 7 sama dengan 27. Nah, kemudian P5 diproses di antrian pertama dengan kuantum 7. Kemudian 15 dikurangi 7 sama dengan 8. Setelah dia diproses di CPU, dia di antrian kedua. Nah, yang menunggu di antrian kedua itu kan ada P1 sudah selesai diproses. Ada P2, P3, P4, dan P5. Nah, P5 tadi Gantt chart-nya 27 ditambah 7 sama dengan 34. Kemudian di antrian kedua, kita akan mengerjakan berdasarkan yang diproses pertama, yaitu P2. P2 masuk ke CPU dengan Q2 sama dengan kuantum 5, maka P2 itu langsung habis. Maka 34 ditambah 5 sama dengan 39. Kemudian P3 masuk ke CPU. Nah, dia bersisa burst time-nya 3, maka 39 ditambah 3 sama dengan 42. Kemudian P4
P4 masuk ke CPU untuk diproses. Nah, karena bersisa 1 burst time, maka di Gantt chart-nya 42 ditambah 1 sama dengan 43. Kemudian P5 itu kan tadi burst time sisa 8. Sedangkan kuantum itu hanya 5, maka 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Kemudian dia diproses di CPU. Nah, P5 ini 43 ditambah 5 sama dengan 48. P5 kan belum selesai diproses, maka dia lanjut ke antrian di bawahnya atau setelahnya, yaitu Q3 yang dikerjakan dengan FCFS. Karena yang tersisa hanya P5 saja, maka P5 yang dikerjakan. Dia masuk ke CPU dan diproses, tadi sisa burst time-nya 3. Maka 48 ditambah 3 sama dengan 51. Nah, kemudian ini adalah Gantt chart-nya, hasil Gantt chart yang dari tabel yang tadi. Kemudian kita akan mengerjakan waiting time. Waiting time yaitu completion time atau waktu selesai dikurangi arrival time, waktu kedatangan, dan dikurangi burst time. Waktu selesai berdasarkan Gantt chart tadi. Nah, P1 sama dengan waktunya 6, kemudian P2 39, P3 42, P4 43, P5 51. Nah, kemudian waiting time-nya kita kerjakan 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Terus 39 dikurangi 3 dikurangi 12 sama dengan 24. 42 dikurangi 5 dikurangi 10 sama dengan 27. 43 dikurangi 6 dikurangi 8, 29. 51 dikurangi 7 dikurangi 15 sama dengan 29. Selanjutnya kita akan mengerjakan turnaround time. Nah, turnaround time itu waiting time, waktu tunggu, ditambah burst time. Maka 0 tambah 6 sama dengan 6. Kemudian 24 tambah 12 sama dengan 36. 27 ditambah 10 sama dengan 37. 29 tambah 8 sama dengan 37. Dan 29 sama dengan 15 ditambah 15 sama dengan 44. Nah, terima kasih teman-teman. Itulah tadi penjelasan tentang MFQ atau Multiple Feedback Queue. Nah, jika teman-teman ingin mencari average waiting time atau rata-rata waktu tunggu, itu bisa jumlah datanya, jumlah data waiting time itu dijumlah. Nah, itu dibagi banyaknya data. Kemudian kalau teman-teman ingin mencari average turnaround time, maka juga sama konsepnya dengan waiting time, yaitu jumlah TAT-nya dibagi dengan banyaknya data, banyaknya P1. Itu ya teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.